Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Mawada dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah kodifikasi hadis dan jenis-jenis kitab hadis. Sejarah kodifikasi kitab-kitab hadis. Kodifikasi adalah sebuah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Kodifikasi ini disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis yang semakin lama banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dibukukan, maka akan hilang dan lenyap. Kemudian beliau menetapkan dan memerintah para ulama pada masanya itu untuk melakukan kodifikasi. Selanjutnya, sejarah penulisan hadis pada masa Nabi. Pada masa ini merupakan periode pertama sejarah dan perkembangan hadis dan terjadi dalam kurun waktu 23 tahun, dimulai dari tahun 610 Masehi sampai pada tahun 632 Masehi. Di saat itu hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi. Namun pada masa itu para sahabat belum merasa mampu untuk melakukan penulisan dikarenakan Nabi masih ada di tengah-tengah mereka dan masih mudah untuk dimintai keterangan tentang segala sesuatunya. Hadis pada masa sahabat. Sahabat adalah mereka yang bertemu Rasulullah dalam keadaan mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Selain memperhatikan Al-Quran, pada masa ini Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali secara sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan periwayatan hadis. Hal ini berdasarkan perintah Nabi untuk menyampaikan hadis kepada sahabat lain yang tidak bisa hadir saat hadis sedang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi, "Ala liyuballighi syahidul ghaiba." Ingatlah dan hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, periwayatan dan penulisan hadis pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu masih terbatas dan disampaikan kepada yang memerlukannya saja. Artinya itu belum bersifat pengajaran secara resmi. Yang kedua, periwayatan hadis itu begitu sedikit. Hal ini disebabkan kecenderungan mereka untuk membatasi atau menyedikitkan riwayat. Hal itu dilakukan karena sikap hati-hati dan teliti para sahabat dalam menerima hadis. Yang ketiga, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali pada masa itu hanya mau menerima hadis perorangan saja, dan itu pun jika orang tersebut bersedia disumpah. Kemudian pada masa ini juga menimbulkan perbedaan pendapat dan pertentangan dan bukan terjadi dalam bidang politik saja, tetapi dalam bidang pemerintahan dan juga dalam ketentuan keagamaan. Dari suasana inilah muncul sebuah pemalsuan hadis. Hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Pada masa tabi'in ini wilayah kekuasaan itu sudah meluas, diantaranya ke Syam, ke Irak, ke Mesir, ke Samarkand, bahkan ke Spanyol. Sehingga ada beberapa sahabat yang hijrah ke wilayah tersebut demi mengemban tugas. Pada masa ini hingga akhir abad pertama banyak di antara tabi'in yang menentang penulisan hadis Nabi. Di antaranya ada Ubaidillah bin Amr as-Salmani al-Mughadi, Ibrahim bin Yazid at-Taimi, Zabir bin Zaid, dan Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Larangan penulisan tersebut dikarenakan khawatir pendapatnya itu ditulis bersisian dengan hadis sehingga nanti akan tercampur. Di sini sudah saya rangkum sejarah kodifikasi hadis dari periode pertama hingga periode akhir. Berikut penjelasan singkatnya. Pada periode pertama, periode pada zaman Rasulullah. Pada periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode kedua dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini dikenal dengan masa pembatasan atau pengurangan dalam periwayatan hadis Nabi sebagai bentuk kehati-hatian. Periode ketiga, pada masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat dan tabi'in atau pada masa dinasti Muawiyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Periode keempat merupakan periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ketiga Hijriah. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis yang mauquf dan maqtu. Periode ke-6 adalah masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, dimulai dari abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada saat dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Khulafaur
pada tahun 656 Hijriah. Yang terakhir, periode ketujuh merupakan periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan. Pada periode ini, ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan hendak penyusun, memperbaharui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi-bagi hadis menurut kualitasnya. Pada periode ini, hanya sedikit ulama yang masih mampu menyampaikan periwayatan hadis beserta sanadnya secara hafalan yang sempurna. Selanjutnya, jenis-jenis kitab hadis. Kitab-kitab hadis kutubus sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian kitab kutubut tis'ah, yaitu kitab hadis yang di atas tadi ditambahi dengan Al-Muwatta, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Selanjutnya kitab hadis yang membuat kitab hadis sahih selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan Al-Hadis Al-Mukhtarah. Kemudian beberapa kitab as-sunan yang lain. Ada as-sunan karya Imam Said bin Mansur, as-sunan al-kubra karya Imam An-Nasa'i, as-sunan karya Imam Ad-Daruqutni, as-sunan as-sughra, dan as-sunan al-kubra karya Imam Al-Baihaqi. Kemudian ada beberapa kitab al-Muwatta selain Muwatta Imam Malik, yaitu Muwatta Abdul Aziz Al-Majishun, Muwatta Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, Muwatta Abdillah bin Wahab. Selanjutnya kitab-kitab hadis pilihan dalam maudu khusus. Yang pertama ada Arba'in Nawawi, yang kedua ada Riyadus Shalihin, yang ketiga Bulughul Maram, yang keempat Muntaqa al-Akhbar, yang kelima Umdatul Ahkam. Sekian, terima kasih. Itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kritik dan saran, dimohon untuk berkomentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.